Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat PPT tentang ruang lingkup sosiologi olahraga. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ridho Yudo Pratama, NIM 6193111016, kelas PJKR 6B 2019. Sejarah singkat tentang sosiologi olahraga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, sosiologi olahraga adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi melakukan ini dengan memeriksa dinamika bagian masyarakat penyusun seperti institusi, komunitas, populasi, gender, ras, atau kelompok umur. Sosiologi juga mempelajari status sosial atau stratifikasi gerakan sosial dan perubahan sosial serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Erving Goffman. Menurut Goffman, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anthony Giddens, berbeda dengan Goffman. Giddens menjelaskan bahwa sosiologi merupakan suatu studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan juga masyarakat. Pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi didirikan oleh orang Yunani kuno. Awalnya merupakan bagian dari filsafat sosial. Dalam perkembangannya, pembahasan masyarakat meningkatkan lebih mendalam, seperti tentang susunan kehidupan yang diharapkan, norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam buku Sosiologi Menyalami Sosial di Masyarakat, pada abad ke-19, seorang filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte mengemukakan kekhawatirannya dan keadaan masyarakat Prancis setelah pecahnya Revolusi Prancis. Dampak revolusi tersebut selain menimbulkan perubahan positif dengan munculnya iklim demokrasi juga mendatangkan perubahan negatif. Perubahan negatif berupa konflik antar kelas yang mengarah pada anarkisme dalam masyarakat. Kehidupan sosial sangat mengatur perilaku manusia sebagian besar karena manusia tidak memiliki naluri yang memandi. Sebagian besar berperilaku hewan. Karena manusia bergantung pada institusi dan organisasi sosial untuk menginformasikan keputusan dan tindakan mereka. Mengingat peran penting yang dimainkan organisasi dalam mempengaruhi tindakan manusia, adalah tugas sosiologi untuk menemukan bagaimana organisasi memperlakukan perilaku orang, bagaimana mereka dibentuk, atau bagaimana organisasi berinteraksi satu sama lain. Di antara struktur organisasi yang paling mendasar adalah lembaga ekonomi, agama, pendidikan, dan politik, serta lembaga yang lebih khusus seperti keluarga, komunitas, militer, kelompok teman sebaya, klub, dan asosiasi sukarelawan. Ciri-ciri sosiologi. Berikut adalah ciri-ciri mengenai sosiologi. 1. Empiris sosiologi. Yang kedua, teoritis sosiologi. Yang ketiga, kualitatif. Yang keempat, non-etis.
Empiris sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi. Teoritis sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi teori yang disusun secara logis. Ketiga, kumulatif bersangkutan dengan kumulasi atau bersifat menambah, sehingga sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis. Non-etis adalah ciri-ciri non-etis sosiologi membahas sesuatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya. Berikut ini contoh-contoh penelitian sosiologi olahraga yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Ateng. Penjelasan emosi, yang kedua pembentukan pribadi, yang ketiga kontrol sosial, yang keempat sosialisasi, yang kelima perubahan sosial, yang keenam kesadaran, yang ketujuh keberhasilan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.